Saudara, Anda baru saja menyimak informasi tadi mengenai koleksi atau barang-barang antik, mainan-mainan, dan juga beberapa koleksi yang bisa berharga seni tinggi. Nah, ini juga bukan mainan anak-anak, tapi juga sekarang mulai digemari oleh orang dewasa nih, untuk bisa menjadi juga suatu bentuk hobi dan juga tentunya bisa bernilai investasi yang tinggi. Nah, kalau tadi Anda sudah menyimak liputannya, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pecinta dan juga kolektor dari mainan ini, dan dia juga adalah salah satu pendiri dari komunitas Tomochi, yaitu Toys and Models Collector Indonesia. Di sini ada Kemal Julius. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pagi ya. Tadi kita ada memutarkan suatu liputan nih tentang bagaimana model-model atau mainan-mainan ini sudah mulai digembari, dan kita lihat di depan kita juga sudah mulai ada ya ini barang-barang koleksi dari Mas Kemal ya. Ini Mas Kemas ya dibawa ke sini ya. Nah, kita bicara soal koleksi ini sendiri, seperti apa sih mulanya muncul keinginan untuk mengoleksi barang-barang ini? Kalau keinginan pribadi sih awalnya memang dari awal waktu saya masih zaman kuliah, ada keinginan terhadap satu jenis mobil. Cuman pada saat itu dengan kemampuan hanya sebagai seorang mahasiswa, saya belum punya kemampuan untuk membeli mobilnya. Jadi saya mulai dari mengkoleksi mainannya. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kurang lebih 6 tahun kemudian saya bisa beli mobilnya. Itu mobil VW Kodok memang awalnya. Dari situ mulai berkembang, ternyata hobi yang awal itu mengkoleksi mobil-mobilan Kodok tadi tidak berhenti. Begitu punya mobilnya, toh ternyata hobi mainannya masih tetap berlangsung hingga saat ini. Dan kalau kita lihat di sini kan banyak sekali nih modelnya, ada yang besar, ada yang kecil. Apa sih jenis-jenisnya kalau kita boleh cerita sedikit? Sebenarnya mainan tuh ada dua jenis, yaitu toys dan models. Toys itu lebih ke buat anak-anak. Misalkan dia tidak ada skala, tidak ada tergantung apapun, dia hanya sekedar ya dibikin sesuai keinginan dari sang produsen. Tapi kalau models itu dia ada skalanya, ada skala 143, 187. Sesuai dengan yang aslinya dibuatnya ya. Aslinya. Dan umum dan pangsa pasarnya pun beda. Toys itu buat anak-anak dan models itu orang dewasa. Tetapi kenyataan yang ada adalah at the end ternyata models itu toys itu menjadi lebih mahal dibandingkan models, karena kita pakai sejarah dari contoh misalkan mainan itu diproduksi 10.000 pieces misalkan. Tapi karena dimainkan oleh anak-anak, mungkin 15-20 tahun ke depan itu yang selamat mungkin 10%-nya atau bahkan mungkin cuma 5%-nya, berarti cuma 500 sampai 1.000 pieces yang akan ada, rusak ya selebihnya ya. Rusak. Tetapi kalau models itu misalkan mereka bikin 5.000, 10.000, 20 tahun yang akan datang pun angka yang sama, bisa paling tetap ya? Berkurang mungkin 10%, jadi 90% masih ada. Nah, kemudian kembali ke anak-anak tadi mungkin 20 tahun kemudian dia menjadi dewasa. Dia ingat masa kecilnya, dia akan cari lagi mainan dia waktu masih kecil. Nah, itu otomatis pada saat mereka sudah dewasa, mereka punya daya beli. Dan ingatan masa kecil itu adalah sesuatu memori yang sangat indah. Menyenangkan ya untuk kembali ke masa kecil, mengkoleksi barang-barang seperti ini. Akhirnya karena kemampuan finansial ada, selama ini barang value buat saya beli bisa sometime at any price. Itu yang menyebabkan kenapa menarik jadinya ya. Jadi menarik. Dan di situ ada sisi nilai resale value yang tinggi tadi. Kalau kita lihat di depan ini, kan ada macam-macam ya, Mas. Ada yang menarik nggak nih dari koleksi Mas Kemas sendiri ini yang dibawa ke sini? Kalau buat saya sendiri, karena era saya dunianya sekitar mungkin 70-an, 80-an 70-an, ya. 70-an yang itu mana nih? mainan saya adalah jenis seperti ini. Bisa terbuat VW dari ya? Bukan ini VW Kodok, terbuat dari bahan plastik. Kemudian eranya juga ada juga yang jenis kaleng, yaitu seperti tin toys seperti ini. Ini juga tin toys terbuat dari bahan kaleng, cuman untuk saat ini mungkin sudah dilarang karena memang tidak melewati masalah keselamatan buat anak-anak bermain gitu ya? dengan mainan tersebut. Wow, ini menarik sekali karena kita lihat di sini mulai dari bentuk kursinya, terus modelnya ini menyerupai dengan mobil aslinya ya. Tetapi ini hitungannya mainan. Mainan ya. Oke, karena dia memang modelnya mungkin tidak sesuai dengan skala seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Kemas ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari beragam jenis koleksinya, berapa sih rentang harganya nih, Mas? Kalau rentang harga sih, kalau yang punya saya itu antara 10.000 sampai mungkin 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. Ini bernilai investasi, tadi sempat disebutkan begitu ya. Karena sebelumnya kita juga sudah ngobrol-ngobrol soal wah ini bisa menjadi bisnis nih gitu ya.
Di mana nilai investasinya? Nilai investasinya seperti ini misalkan, seperti mainan ini tadi saya contohkan. Dia mungkin waktu tahun 70-an atau 80-an ini mungkin harganya sekitar di bawah Rp1.000. Oke. Memang ada faktor inflasi, faktor segala macamnya. Nah sekarang pun ini kalau kita lihat di situs lelang eBay itu minimal $20 ini harganya. Nah ini untuk mainan yang lama. Tetapi kalau untuk mainan yang jenis baru seperti ada beberapa merek yang ada di pasaran saat ini, misalkan di toko itu harganya sekitar antara 15 sampai 20 ribuan per pieces. Tetapi pihak produsen itu memberi informasi yang terbatas bahwa mereka juga memproduksi mainan yang sangat limited edition, limited gitu ya? edition, tetapi mereka tidak announce secara umum. Hanya buat kalangan tertentu yang mengetahuinya, maksudnya anak-anak yang memperhatikan perbedaan dari suatu produk tersebut. Misalkan ada yang ban karet, ada yang bannya plastik. Nah, yang ban karet ini yang kadang-kadang menjadi harganya luar biasa, walaupun digantungan mungkin kita lihat harganya cuma 15-20 ribu, tetapi di tangan para penggemar main atau kolektor itu minimal udah bisa 10 kali lipat dari harga tersebut. Jadi itu kalau misalnya kita beli sekarang nih ya, yang kita tahu itu adalah limited edition, itu menjadi investasi yang sangat bagus untuk dijual di kemudian hari gitu ya. Nah, untuk informasi itu kebetulan kita bisa baca di beberapa majalah anak-anak seperti apa, kalau nggak salah itu ada majalah XY Kid juga seperti itu banyak juga informasi yang memberikan khususnya buat kalangan anak-anak. Jadi sebenarnya buat anak-anak pun untuk dia bermain jenis mainan apapun, ada proses yang saya alamin sendiri adalah proses edukasi tadi. Oke, nah kalau kita melihat ya saudara, ini tidak hanya Mas Kemas aja nih penggemar atau kolektor, dan banyak orang seperti Mas Kemas juga yang bahkan bisa kita bilang wah tergila-gila nih dengan barang-barang seperti ini. Karena itu udah ada komunitasnya ya, benar tadi Mas ya, komunitas Tomochi. Nah kalau kita lihat juga koleksi yang berawal dari UK atau Inggris ini kemudian masuk ke Indonesia di era-era mungkin sekitar tahun 80-an, 60-an ya sudah masuk ya. Sekarang sudah berapa banyak sih komunitas ini anggotanya? Kalau untuk Tomochi sendiri, kalau anggota milisnya sekarang ada sekitar 2 ribuan, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dan ada beberapa orang yang di luar Indonesia, tetapi mereka ada orang Indonesia juga, ada beberapa orang asing. Nah, di situ kita ada sering pertemuan seperti itu ya. Kita ada agenda rutin setiap minggu, itu minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk Jakarta kita ada di parkir area kolam renang Senayan jam 3:30 sore sampai selesai. Kemudian ada juga yang namanya swap meet tersebut ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Solo, ada di Semarang, dan ada di Denpasar. Bahkan di Makassar pun sudah mulai ada. Untuk informasi tersebut mungkin bisa tanya ke milis kita, ada milisnya. Dan ada website juga ya Mas Kemas ya. Ya? Milis kita tomochi@yahoogroups.com. Kemudian untuk website kita www.tomochi.org. Oke, nah ini sesaat lagi kita masih membahas lagi mengenai banyak koleksi di sini, dan kita lihat tidak hanya ada mobil tapi juga ada kereta-kereta. Nah, saya mau undang lagi tamu kita untuk pagi ini, Mas Kemas. Jadi tidak hanya dari pecinta atau kolektor mobil-mobil dan mainan saja, di sini sudah ada pecinta kereta api nih, miniatur kereta api, dan juga pemerhati kereta api. Selamat pagi, kita bisa salaman dulu ya Mas Kemas ya. Halo, ini ada Mas Jody. Selamat pagi Mas Jody. Ya, selamat pagi Mas Riko dan Mas Aditya ya. Oke, silakan duduk semuanya. Selamat datang nih di Bentara Budaya Jakarta. Wah, tampaknya datang tidak dengan tangan kosong, sudah membawa juga peralatannya masing-masing ya. Nah, nanti sebentar lagi, saat lagi saudara, kita akan membahas lagi tidak hanya mengenai mobil tapi juga ada kereta api dan bagaimana serunya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Pagi. Ya saudara, yang baru saja Anda saksikan ini kalau dilihat dari dekat mungkin serupa dengan kereta api sungguhan nih, tapi yang ini adalah miniaturnya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan komunitas yang lain ya. Kalau tadi kita sudah membahas soal diecast, nah di sini sudah ada dari Indonesian Railway Preservation Society ya. Ada Mas Riko, ada Mas Aditya, dan juga ada dari Forum Kereta Api Miniatur. Di sini ada Mas Jody dan juga Mas Ambar. Nah, kalau kita lihat di depan ini tadi barang-barang ini tidak hanya untuk dipajang tapi juga dikoleksi ya. Nah, berbicara dulu mengenai koleksinya nih, aku mau nanya ke Mas Jody nih. Gimana nih Mas Jody, bisa diceritakan nggak tadi? Ini benda ini, kereta ini apa nih? Ya. Edisinya? Edisinya ini edisi mesin uap. Jadi memang pecinta kereta model itu menggemari beberapa koleksi ya. Yang dia memang pertama adalah yang suka dulu. Jadi memang ada beberapa kategori sih yang memang
bisa kita mainkan. Ada beberapa skala gitu ya. Tergantung si pecintanya sendiri. Pecintanya ya. Memang dari space tempatnya juga memang perlu dipikirkan supaya kelihatan lebih bagus estetikanya ya jadinya. Itu sih. Dan kalau kita lihat juga ini tadi kan ada diceritakan sebelumnya oleh Mas Kemas, ada mainan, ada juga model. Nah kalau kereta ini termasuk model karena ada skala-skalanya yang menyerupai dengan kereta aslinya. Kalau yang ini skalanya berapa Mas? Bisa iya diceritakan? benar. Jadi memang kalau yang mainan istilahnya kalau kita bilang di komunitas toys kit atau ini kalau yang sudah berskala ini kan adalah collectible toys ya. Jadi memang barang koleksi. Kalau yang sekarang kita pajangkan ini ada beberapa skala. Skala N atau skala HO istilahnya. N itu di perbandingan skala 1:160. Kalau HO itu perbandingannya skala 1:87 dari kereta aslinya. Aslinya ya. Jadi apa namanya? Terskala sekali. Memang sudah dibuat sedetail-detail mungkin serupa dengan yang asli. Serupa ya. Kalau saya boleh sambil maju sambil lihat ini, kan saya lihat ini mungkin ada beberapa kereta-kereta yang di Indonesia juga ada ya, seperti yang di ini ya. Betul, Indonesian Railways ini. Nah, kalau kita sedikit bicara nih dengan komunitas pecinta kereta api, ada Mas Adit. Mas Adit kalau melihat seperti ini bagaimana? Teringat kembali nggak sih waktu sering ke museum gitu ya? Enggak sering ke museum ya, kalau mungkin kalau kereta awal memang sering ke museum, tapi kalau untuk yang kereta ini masih ke stasiun. beroperasi. Oh, di stasiun ini ya. Stasiun masih beroperasi. Dan kalau dilihat di sini yang di atas mungkin ya, ini yang kereta ke Bandung Mas ya kayaknya ya. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Mas kecintaan akan kereta apinya dan melihat miniaturnya seperti ini nih, apa yang bisa dikilas balik? Apa ya, paling kalau saya ini, bener ya Mas ya, seperti asli ya? seperti asli. Iya, seperti aslinya ya. Jadi apa ya, perjalanannya yang paling sama suaranya gitu. Suaranya ya, menarik sekali tadi katanya suara. Nah, kita dengar juga tadi kalau kereta uap ini tadi Mas ya. Nah, ini juga bersuara dan kita seperti melihat keretanya memang benar-benar sedang berjalan seperti itu. Ya, nah, di sini kita lihat memang ada juga yang berasal dari luar negeri gitu. Ya, nah, betul. ini sendiri Mas Jody, mungkin Mas Ambar juga untuk harus mencari ini sampai ke luar negeri nggak sih? Kadangkala memang kereta model yang koleksinya tertentu dari pabrikan, ya kan. Kadang kalau kita memang senang, ada yang memang hunting sampai ke luar negeri karena memang dibuat sangat eksklusif. Mungkin dia edisinya cuma hanya 1000 unit untuk dikirim ke seluruh dunia. Jadi barang kolektor itu memang nilainya memang ada punya historisnya lebih tinggi, nilainya tinggi juga ya kan dari kualitasnya. Jadi memang nggak ditutup kemungkinan kita bisa cari-cari di luar negeri. Sambil kita bisa lihat, boleh dimainkan lagi mungkin Mas Ambar, kita mau lihat dia maju mundur ya. Nah, tadi kalau memang kalau seperti diecast ini ada nilai investasinya nih, karena banyak kolektor ya kita dengar nih. Kalau untuk kereta api bagaimana Mas Jody? Dan juga mungkin pecinta kereta api jadi mau beli ya kalau lihat seperti ini ya. Ya memang kalau kereta model itu sih ya memang dari negara asalnya memang di sana ya. Negara kita memang baru ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu ya baru mau marak ya. Cuman apa namanya, pelan-pelan lah memang main ini ya, jadinya mesti ngelihat jenis koleksinya dari fisiknya. Baru bisa dinilai berapa harganya dan apakah bisa dijual lagi dengan harga yang tinggi seperti itu Mas Jody. Kalau kita sebagai kolektor kayaknya nggak mau dijual ya. Mungkin dibarter kali Mas ya kalau ada yang bagus. Gimana nih kalau Mas Adit sama Mas Riko lihat ini Ya, tertarik nggak sih? saya tertarik gitu. Ya? Mungkin kalau saat ini belum ya, karena ini kan butuh space gitu, butuh ruangan di rumah gitu. Mungkin ya satu saat itu pasti ya ingin memiliki juga gitu. Ya. Nah, coba kalau Mas Riko ada pengalaman nggak nih dari, kan kalau saya lihat di sini komunitasnya tidak hanya melihat ke museum atau ke stasiun saja, tapi juga ada jalan-jalannya ya. Oh, ini ada pergi juga kunjungan ke Balai Yasa Traksi Yogyakarta. Ada bisa diceritakan dari pengalaman bersama kereta api ini?